Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Ya, pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran prakarya. Pada pagi hari ini, Ibu harap semuanya anak-anakku bisa tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan ya agar bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya. Ibu harap anak-anakku menyimak video ini sampai selesai agar bisa mendengarkan penjelasan materi kita pada pagi hari ini ya. Di pembelajaran prakarya di semester pertama ini kita lanjutkan dan masih di aspek kerajinan ya. Masih seperti minggu lalu, tujuan pembelajaran kita itu berharap setelah mempelajari materi ini, siswa mampu dari segi pengetahuan, mampu menjelaskan keragaman hasil kerajinan dari bahan serat dan sudah mampu mengetahui tentang apa itu bahan serat dan serta jenis-jenisnya. Dan nanti segi keterampilannya atau untuk keterampilannya, anak-anakku sudah memahami teknik pengolahan bahan serat dan nantinya akan mampu merancang, membuat atau menguji satu produk kerajinan bahan serat ya. Materi kita seperti yang sudah kita catat, bagian A sama B sudah dicatat ya. Nah, ini nanti anak-anakku lanjutkan materinya sampai selesai. Ya, karena ini terakhir ya, materi kita terakhir ya di bab 1. Ya, yang pertama pengolahan bahan serat. Ya, jadi proses bahan serat itu dilakukan baik secara manual ataukah menggunakan mesin ya. Jadi bahan serat itu diolah bisa digunakan manual, maksudnya tanpa menggunakan mesin. Ada juga yang bantuan menggunakan mesin. Dan langkah-langkah pengolahan bahan serat ini, apakah dari serat tumbuhan maupun hewan, itu ada yang dilakukan dengan cara pemintalan benang. Ya, misalnya seperti kapas. Ya, kapas itu dikumpulkan lalu dipintal. Ya, artinya dipintal itu ya dililit-lilit ya supaya bisa jadi memanjang. Ya, dan tadinya kan kapas kalau dikumpulkan membentuk mengumpul jadi satu. Nah, kita buat jadi benang, apakah itu dari kapas maupun dari bulu hewan ya. Nah, itu dipintal. Jadi sehingga menjadi benang. Nah, terus setelah dipintal atau dililit-lilitkan, itu ada proses penggulungan. Nah, ini biasa menggunakan mesin. Ya, bisa juga manual. Ya, menggunakan tangan saja digulung biar tidak kusut ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya pencelupan warna. Karena warna dasar itu dari semua bahan serat itu putih atau kan biasa coklat ya, tapi karena kita keragaman aneka tekstil itu berwarna ya, jadi ada proses pewarnaan ya, yang tadinya dasarnya putih ya, yang supaya bisa berwarna ya, hijau merah itu dilakukan pewarnaan ya menggunakan bahan dasar warna yang ada yang biasa menggunakan bahan alami ya, seperti yang pernah anakku ada yang mencatat indigo ya, itu pewarna juga ya serat ya, biasa menggunakan kimia yang berbahan kimia yang jelasnya tidak berbahaya. Yang selanjutnya kalau sudah diwarnai dikeringkan, baru proses penenunan benang agar bisa menjadi sebuah kain. Ya, ini ada alatnya, gunakan alat ya tentunya. Ya, itu tadi bantuan bisa digunakan secara manual, ada juga yang bisa digunakan dengan menggunakan mesin. Nah, di antara proses pengolahan ini, bahan serat ini merupakan proses pengolahan yang dijadikan bahan menjadi produk tekstil. Ya, apakah itu dari serat tumbuhan maupun dari serat hewan. Dan bahan serat yang lain hampir sama pengolahannya yang juga dilakukan. Ya, ada pemintalan, ada penggulungan, pencelupan warna. Tapi biasanya serat-serat alam itu yang alami kayak dari tumbuhan, misalnya dari serat kelapa, itu biasanya warna tidak mengalami pencelupan warna ya, biasa digunakan warna aslinya ya, kayak daun. Nah, itu cuma biasa proses pengeringan ya, warnanya alami, jadi tidak ada dilakukan pewarnaan. Tapi ada juga kalau misalnya sudah modern ya, biasa juga diwarnai, misalnya tadi daun lontar warnanya agak coklat ya, mungkin diwarnai ada yang warna merah dan sebagainya ya. Ya, selanjutnya di materi kita ada proses produksi kerajinan bahan serat ya.
Nah, proses produksi kerajinan bahan serat ini artinya setelah kita olah tadi jadi benang, kain, nah ini kita proses lagi produksinya bahan-bahan yang tadi sudah diolah ya tadi ya, tadi sudah jadi benang dari digulung, dipintal, digulung, dikasih warna, nah, itu dibuat menjadi kerajinan, produk kerajinan apakah berupa produk biasa ataukah juga menjadi produk tekstil. Nah, untuk membuat suatu produk kerajinan itu biasa digunakan atau ada teknik dasar yang digunakan ya. Nah, teknik yang digunakan ini ada yang pertama menenun. Nah, proses pembuatan kerajinan yang menenun ini artinya membuat ya benang ya direntangkan untuk dijadikan sebuah kain ya. Nah, terus ya setelah jadi kain ya ada namanya proses menjahit. Ya, menjahit itu menyambungkan kain ya beberapa kain atau bahan lainnya ya untuk dijadikan sebuah produk ya tentunya dengan bantuan menggunakan alat, benang atau jarum. Nah, terus ada yang proses mengikat. Kadang biasa juga membuat suatu produk kerajinan itu hanya menggunakan teknik mengikat, menyatukan dua benang atau lebih atau kain, ya, membentuk sebuah ikatan yang biasa didasari dengan menggunakan beberapa alat ya. Jadi ini teknik dasarnya. Ada teknik tenun, ada teknik jahit. Bahkan juga ada biasa teknik menempel, tapi kadang itu agak jarang digunakan ya. Teknik ya, tapi ini namanya juga dasar ya, teknik dasar. Bahkan ada lagi yang lebih modern lagi ya, digunakan lebih modern. Tapi dasarnya itu ada 3 ini, tenun, jahit, sama mengikat ya. Nah, selanjutnya anak-anakku, setelah dia lakukan proses produksi ini, nah ini anak-anakku bisa lihat ya, produk-produk kerajinan bahan serat yang dihasilkan dari serat tumbuhan ataupun dari hewan. Ya, dalam proses pembuatan produk kerajinan, bahan serat perlu dipahami terlebih dahulu kualitasnya ya. Nah, produk yang akan dibuat itu harus melalui proses mengacu pada persyaratan perancangan produk. Jadi tidak semuanya misalnya kita sudah dapat bahannya, ya itu harus dilihat dulu ya, apakah bahan yang digunakan ini bisa digunakan ya sesuai persyaratan ya, sesuai persyaratan ya, ada persyaratannya. Nah, syarat-syarat perancangan pembuatan produk kerajinan itu seperti apa? Ya, ada yang namanya harus kegunaan atau utility-nya. Maksudnya apa? Produk yang akan kita buat itu berdasarkan bahan itu harus ada gunanya, terutama kegunaan dalam bentuk nilai praktis. Apakah dapat digunakan sesuai fungsi kebutuhan? Nah, contohnya misalnya keranjang, ya tentunya keranjang kan ada fungsinya. Tas, dompet, ya tentu ada fungsinya. Daripada kita bikin sesuatu tidak ada fungsinya, ya itu dimaksud kegunaan. Terus kenyamanan, comfortable. Ya, benda atau produk kerajinan itu harus menyenangkan atau memberi kenyamanan bagi pemakainya. Misalnya kita pakai baju, yang jelasnya bahan yang digunakan sudah diproses, ya jangan sampai masih ada yang gatal-gatal, masih ada bekas-bekas kasar-kasar. Ya itu harus tidak, yang pakai nanti tidak nyaman. Ya makanya itu ada prosesnya sampai produk itu betul-betul bisa digunakan. Keluasan atau flexibility. Ya, mengenai fleksibel itu produk yang digunakan serasi dari bentuk dan wujudnya, dari nilai gunanya. Contohnya seperti ini, kita pakai tas ya. Kalau misalnya tas itu gak terlalu berat dibawa ataukah itu biasa juga tidak fleksibel ya. Misalnya kita bikin dompet ya, dompet kan harus kecil ya, atau baju. Jangan sampai ada baju yang tidak bisa dilipat, digantung terus ya, misalnya seperti itu ya. Ya. Keamanan, ini juga yang penting, membuat produk kerajinan apalagi dari serat alami seperti ini harus dibuat yang tidak boleh membahayakan bagi pemakainya maupun pembuatnya ya. Contohnya yang menggunakan kayak pewarna ya, misalnya tadi dia pakai pewarna alami,
apakah itu aman, ya misalnya tidak merusak tubuh apabila dipakai, ya tidak ada efek sampingnya dan lain-lain sebagainya ya. Apakah terus berupa benda yang tajam, ya apakah bisa mampu membuat melukai pemakainya dan sebagainya. Ya makanya itu harus diperhatikan semua ya pada saat kita membuat produk kerajinan. Dan yang terakhir, ya harusnya membuat produk kerajinan itu harus daya tariknya lebih baik ya. Kalau kita bikin sesuatu harus yang cantik ya. Misalnya baju yang bagus, dompet yang menarik, ada hiasan-hiasannya dan sebagainya. Ya itu dimaksud dengan keindahan atau estetik. Ya. Ya, selanjutnya produk-produk kerajinan itu dari serat tumbuhan, ya anak-anakku bisa lihat di bukunya, yaitu produk kerajinan dari serat tumbuhan biasa diambil dari bagian tumbuhan seperti batang, daun, biji, dan bagian buahnya. Dan pengolahan yang dilakukan itu cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan menggunakan matahari langsung. Biasa proses pengeringnya ini berlangsung tidak sebentar ya, kadang biasa berhari-hari sampai didapatkan hasil yang lebih bagus ya pembersihannya. Ya, misalnya ini pelepah pohon pisang kita ambil karena mungkin biasanya itu basah kan kalau kita ambil. Nah, nanti diproses, dikeringkan baru bisa digunakan ya. Nah, alat produksi kerajinan bahan serat itu ya tergantung kebutuhan. Ya, misalnya kita mau bikin tas, ya harus pakai gunting, pakai cutter atau pisau, lem, jarum, atau yang menggunakan beberapa mesin alat ya. Ada mesin jahit, misalnya mau pakai mesin jahit biar cepat atau mesin tenun. Ya, terus ada proses alat mesin sabut kelapa ya biar cepat bisa lepas. Nah, ini adalah contoh produk yang sudah jadi ya. Ini ada produk dari pelepah pisang, itu ada list alat rata-rata perabot rumah tangga ya. Ya, ada alas yang bisa digunakan dimanfaatkan di meja, atau taplak meja bisa. Daun eceng gondok bisa digunakan jadi keranjang atau wadah ya. Terus ada daun pandang yang bisa dimanfaatkan jadi tas ya. Itu hari atau tugas yang saya berikan ya sebenarnya ada di buku semua. Seandainya anak-anakku mau membaca ya, misalnya ini ada, semuanya ada di buku ya. Ya, teknik pembuatan kerajinan bahan serat tumbuhan sebagian besar dibuat dengan cara teknik anyam. Ya, rata-rata itu serat tumbuhan itu diproses menggunakan teknik anyaman. Ya, ada juga yang pakai jahit, teknik tempel, tapi jarang itu bahan kecuali kapas ya, kecuali kapas. Kalau daun-daun itu jarang untuk ditenun. Ya, kecuali kapas itu biasa ada proses penenunan. Ya. Nah, selanjutnya produk kerajinan dari serat hewan. Ya. Yang biasa diambil itu dari bagian hewan adalah bulu atau rambutnya maupun kulitnya ya. Pengolahan yang dilakukan juga sama, dikeringkan dengan matahari langsung. Ya, ada bulu domba. Ini contohnya hewannya bulu domba. Ya, kita ambil bulu dombanya, setelah itu dikeringkan. Ya, ini seperti ini ya hasilnya. Ya, hampir sama ya. Alatnya juga hampir sama, ada alat cukur, ada gunting, ada baskom untuk mengumpulkan bulu-bulu yang sudah dicukur, ada benang atau jarum, ya. Begitu juga ada alat pemintalnya, ya. Ada yang pemintal yang sudah modern atau penggulung benang ya. Terus produk yang bisa dibuat ya. Ini ada contoh produk ya, ada yang dari bulu domba bisa menjadi baju ya atau rompi. Terus bisa juga jadi selendang ya dari bahan ulat sutra. Seperti ini. Nah, teknik pembuatan kerajinan bahan serat hewan juga itu biasa dibuat dengan teknik rajut ya. Hampir sama dengan kayak menjahit ya. Teknik tenun dan teknik jahit. Ya. Oke. Jadi ya anak-anakku, untuk materi kita pada pagi hari ini ya, pengolahan bahan serat menjadi sebuah produk ya, dari pengolahan terus proses produksinya lalu menjadi sebuah produk ya, menjadi produk
kerajinan bahan serat. Ya, Ibu harap dari penjelasan materi ini anak-anakku bisa dipahami dan bisa dimengerti tentang materi kita pada pagi hari ini. Dan hari ini pembelajaran di bab 1 ya Ibu anggap selesai materinya. Dan materi ini Ibu harap dicatat kembali di bukunya lanjutannya ya. Nah, untuk keseluruhannya itu mulai dari halaman 3 sampai 24 ya. Dan setelah materi ini anak-anakku catat di buku catatannya, dipelajari baik-baik agar bisa dipakai untuk belajar nantinya. Ya, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.